Salam sukses sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan channel Digital Custom. Salah satu mentor pengeditan video saya mengatakan kalimat ini sepanjang waktu. Simpan pekerjaan kamu dan simpan pekerjaan kamu. Hanya butuh satu waktu untuk mempelajari pelajaran yang disampaikan itu. Kalian penasaran? Simak terus video ini. Bayangkan, kamu telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan sebuah proyek dan sekarang semua pekerjaan itu terhapus dan benar-benar hilang. Percayalah, itu terjadi pada yang terbaik dari kita dan kemungkinan lebih dari sekali. Untungnya, fungsi autosave bawaan Adobe Premiere Pro bekerja dengan baik saat kamu mengedit video dan menyimpan berbagai versi suntingan kamu saat kamu bekerja. Berikut cara mengatur simpan otomatis di Adobe Premiere Pro. Ya, langkah pertama saat aplikasi Adobe Premiere Pro terbuka, untuk autosave atur preferensi simpan otomatis di menu edit, kemudian kita pilih menu preference ya, preference, kemudian pilih autosave atau simpan otomatis. Sekarang kamu akan melihat jendela preferensi simpan otomatis terbuka, memberi kamu beberapa pilihan untuk menyiapkan di Adobe Premiere Pro ya teman-teman. Langkah kedua, pengaturan yang direkomendasikan untuk Premiere Pro simpan otomatis. Mari kita bahas pengaturan terbaik untuk preferensi tersebut. Seberapa sering kamu menyimpan project? Secara default, ini diatur setiap 15 menit sekali ya. Menurut saya ini terlalu panjang. Sebagai editor yang efisien, Anda mungkin sudah tahu berapa banyak pekerjaan yang bisa terjadi dalam 15 menit. Sebagai gantinya, saya sarankan untuk mengatur preferensi ini setiap 3-5 menit. Saya ubah ke settingan 5 menit ya teman-teman. Selanjutnya, berapa banyak versi project yang harus disimpan? Pengaturan ini ditetapkan pada maksimum project version itu 20 project secara default. Artinya, setelah Premiere Pro telah menyimpan total 20 project saat akan menyimpan project berikutnya, yang terlama dari 20 project akan dihapus dan diganti dengan yang terbaru. Dan 20 project penyimpanan otomatis akan selalu menjadi 20 suntingan terbaru Anda. Saya merekomendasikan untuk lebih dari 20 salinan untuk menyimpan proyek kamu lebih sering. Jika kamu mengerjakan suatu proyek sepanjang hari dan kemudian kamu memutuskan bahwa ada sesuatu yang kacau dan kamu tidak menyadarinya sampai hari berikutnya, kamu akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menemukan proyek yang lebih lama dari hari sebelumnya. Saya mengatur ini ke 100 versi project karena file project Premiere Pro umumnya tidak terlalu berat. Seharusnya tidak memakan terlalu banyak ruang di drive kamu untuk menyimpan banyak file. Kamu dapat menghapus file penyimpanan otomatis berlebih ini setelah kamu menyelesaikan project editing video ya teman-teman. Setelah pengaturan autosave sudah kita setting, kemudian kita klik OK. Lalu di mana lokasi file autosave saya? Secara default, file penyimpanan otomatis kamu akan disimpan di folder yang sama dengan file project kamu. Jika kamu tidak yakin apakah sudah pernah mengatur fungsi penyimpanan otomatis di Premiere Pro, kemungkinan Premiere Pro telah melakukannya untuk kamu secara default. Arahkan ke folder yang sama tempat file project utama yang biasanya disimpan. Jika kamu melihat folder lain bernama Adobe Premiere Pro Autosave, lalu klik untuk membuka file tersebut ya, dan melihat daftar variasi project dengan keterangan waktu yang telah diedit sebelumnya. Temukan project dengan keterangan waktu terbuka dan buka untuk melihat file project yang sepenuhnya pulih. Meskipun ini tampak tak logis dan mudah ditemukan, ini bisa beresiko jika sesuatu terjadi pada komputer atau hard drive tempat file asli disimpan.
Kamu ingin memastikan bahwa cadangan kamu disimpan di lokasi yang terpisah. Untuk alasan ini, saya sarankan untuk mengatur disk awal kamu ke lokasi yang sama sekali berbeda untuk file penyimpanan otomatis kamu. Sekarang kamu tahu persis cara mengatur penyimpanan otomatis di Adobe Premiere Pro serta cara menyesuaikan lokasi untuk file project penyimpanan otomatis kamu. Saya harap ini bisa membantu menyelamatkan project saat kalian melakukan editing video. Jika kamu punya pengalaman baru tentang Adobe Premiere Pro, silahkan tulis di komentar ya. Pastikan kamu like dan subscribe jika suka video ini. Terima kasih dan jangan lewatkan video pembahasan selanjutnya.